Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insania Arifah dengan NIM 21108422026. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Roza Lismana, SIP MSI, dan Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA. Selain itu, terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk melihat video presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, yang menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi setelah Filipina. Faktor geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api dunia serta diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadikan negara Indonesia sangat mudah terpapar oleh bencana alam. Kota Padang yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terletak di pesisir barat Sumatera dan ditambah dengan kondisi topografi serta intensitas curah hujan yang tinggi dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, menjadikan Kota Padang sangat rentan terhadap bencana alam, termasuk bencana banjir. Banjir yang terus berulang di kota ini mengindikasikan lemahnya sistem penanggulangan banjir di kota tersebut. Padahal landasan hukum mengenai penanggulangan bencana ini sudah ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Dan di dalam perda tersebut juga sudah tertera tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Selanjutnya itu fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini. Pertama, yaitu frekuensi banjir yang tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2020 sampai 2024, Kota Padang telah mengalami kejadian banjir sebanyak 121 kejadian, yang yang mana wilayah Kota Tengah mendominasi kejadian banjir ini, yaitu sebanyak 56 kali. Kondisi ini dapat terjadi karena wilayah Kota Tengah merupakan daerah cekungan yang memiliki daerah resapan air yang kurang memadai, ditambah dengan faktor urbanisasi dan pembangunan pemukiman yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem drainase yang tidak memadai dengan banyak saluran tersumbat oleh sampah dan sedimentasi. Masyarakat tidak mendapatkan aspek pelayanan dasar kebencanaan berupa informasi, sosialisasi, pelatihan, simulasi kebencanaan. Padahal aspek pelayanan dasar ini merupakan salah satu tanggung jawab dari BPBD Kota Padang untuk disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya itu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik ke saluran drainase maupun ke sungai. Dan yang terakhir yaitu upaya penanggulangan yang ada seperti rehabilitasi drainase dan program LPS belum optimal, di mana pada tahun 2024 pemerintah Kota Padang telah melakukan rehabilitasi serta pembersihan saluran drainase. Namun karena kapasitas drainase yang tidak memadai sehingga tidak dapat menampung debit air saat hujan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam memahami dinamika penerapan kebijakan publik pada ranah penanggulangan bencana. Manfaat praktisnya, menjadi bahan acuan dan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan mitigasi bencana banjir. Bab 2, tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan dalam penelitian ini menggunakan 4 penelitian, yaitu penelitian dari Wahyudi Hera, penelitian Indah Putri Rahayu, penelitian Edwin Franciari dan kawan-kawan, serta penelitian dari Hinfa Musananza dan Fajar Kurniadi. Teori penelitian ini
Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 variabel, yaitu standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya itu skema pemikiran. Berikut skema pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, penanggulangan bencana, dan mitigasi bencana. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel. Yang pertama yaitu variabel ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator jelas dan terukur serta keadilan. Selanjutnya yaitu variabel sumber daya dengan indikator sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Variabel ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana dengan indikator struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam organisasi. Variabel keempat yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dengan indikator komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya yaitu variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana dengan indikator respon implementor, kognisi, dan intensitas disposisi implementor. Dan variabel terakhir dalam teori ini yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Di mana indikatornya ada 3, yaitu kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan format dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peranan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci, yaitu sebagai perencana, pengumpul data, dan penganalisis dalam penelitian implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Selanjutnya itu proses penelitian diawali dengan pengurusan surat izin penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisis penelitian ini berupa lembaga yaitu BPBD Kota Padang. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu melakukan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian, di mana penelitian ini berada di Kota Padang, di mana Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan, dengan utara berpapasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, timur dengan Kabupaten Solo, barat dengan Samudra Hindia, dan selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan terkait keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam konteks menghadapi berbagai bencana, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut struktur organisasi BPBD Kota Padang. Selanjutnya yaitu bab 5, temuan dan analisis data. Variabel pertama yaitu standar dan tujuan, di mana indikator pertama yaitu jelas dan terukur. Kejelasan tujuan dan indikator pencapaian sangat penting untuk menjamin bahwa implementasi kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kebijakan perlu dilengkapi dengan regulasi yang jelas untuk mengurangi adanya interpretasi yang berbeda di antara pelaksana. Landasan hukum implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir ini sudah jelas, yaitu berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, yang selaras dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Tujuan utama dari kebijakan ini pun sudah jelas, tertera di dalam pasal 37 ayat 1 Perda tersebut, yaitu untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di zona rawan bencana. Indikator kedua yaitu keadilan, di mana indikator ini menekankan pada prinsip kesetaraan dan ketiadaan keberpihakan, guna menjamin bahwa kebijakan ini diimplementasikan tanpa adanya diskriminasi.
Penerapan kebijakan ini dalam indikator keadilan masih belum optimal karena masih belum meratanya informasi yang sampai ke masyarakat. Selain itu, kapasitas drainase di beberapa wilayah di Kota Padang juga masih kurang. Selanjutnya yaitu variabel sumber daya dengan indikator pertama yaitu sumber daya manusia, di mana jumlah SDM yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang dinilai cukup untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, di mana BPBD Kota Padang saat ini memiliki 70 orang pegawai. Selain itu, sumber daya manusianya juga melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti KSB yang ada di tiap kelurahan. KSB ini membantu BPBD Kota Padang perihal kegiatan sosialisasi mitigasi ke masyarakat secara langsung. Selanjutnya yaitu indikator sumber daya non-manusia. Indikator ini masih belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang berdampak langsung kepada kegiatan operasional mitigasi dan intensitas pelatihan teknis para pelaksana kebijakan yang sejak tahun 2025 sudah ditiadakan pelaksanaannya karena adanya efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana dengan indikator pertama yaitu struktur birokrasi. Di mana struktur birokrasi BPBD Kota Padang cukup sederhana dan tidak terlalu rumit, di mana BPBD Kota Padang dipimpin oleh kepala pelaksana yang membawahi sekretariat dan 3 bidang, yaitu bidang kesiapsiagaan dan pencegahan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rekonstruksi dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu norma-norma. Norma organisasi berperan signifikan dalam membentuk perilaku aktor pelaksana kebijakan, di mana BPBD Kota Padang menganut prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu pola hubungan birokrasi, di mana dalam kebijakan ini pola hubungan birokrasi telah terjalin secara optimal, baik hubungan internal BPBD maupun hubungan eksternal dengan para stakeholder. Selanjutnya itu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dengan indikator komunikasi dan koordinasi. Komunikasi maupun koordinasi internal BPBD Kota Padang telah berjalan secara optimal. Begitupun koordinasi yang terjalin dengan pihak luar yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Yang masih menjadi kendala adalah distribusi informasi kepada masyarakat yang ternyata masih belum merata di beberapa daerah, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan karena tidak mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana dengan indikator pertama yaitu respon implementer, di mana adanya dukungan penuh dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan mitigasi bencana banjir ini, yang kemudian berkembang menjadi komitmen para pelaksana untuk memastikan kelancaran seluruh aspek pendukung kebijakan. Selanjutnya yaitu kognisi, di mana merujuk pada kapasitas pemahaman pelaksana terhadap substansi dan mekanisme implementasi kebijakan, di mana BPBD Kota Padang sebagai implementer utama telah memahami tujuan dan aturan yang berlaku di dalam kebijakan ini. Selanjutnya yaitu intensitas disposisi implementer, di mana indikator ini menunjukkan kondisi yang ideal yang terlihat dari adanya dukungan penuh yang disampaikan oleh seluruh instansi terkait, serta pengakuan mengenai pentingnya kebijakan ini yang menandakan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut. Variabel terakhir yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dengan indikator pertama yaitu kondisi sosial. Indikator ini masih belum optimal karena adanya kesenjangan antara regulasi dengan realitas implementasinya di lapangan, di mana meskipun masyarakat secara umum mendukung kebijakan ini, partisipasi aktif mereka dalam implementasinya masih kurang. Masih dijumpai masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan mitigasi dengan alasan sibuk atau faktor lainnya, serta belum optimalnya mekanisme sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Indikator kedua yaitu kondisi ekonomi, di mana indikator ini masih menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang, yang terlihat dari terbatasnya anggaran untuk kegiatan mitigasi yang dapat menurunkan tingkat keberhasilan kebijakan. Kondisi politik, adanya dukungan politik dari pemerintah untuk implementasi kebijakan ini yang diwujudkan melalui penetapan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Selain itu, adanya dukungan operasional melalui keterlibatan aktif pemerintah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Padang. Bab 6 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang masih belum berjalan optimal dan menuntut adanya pengoptimalan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya kendala di beberapa indikator teori seperti pada variabel standar dan tujuan, di mana indikator keadilan dalam implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terrealisasi akibat distribusi informasi dan sosialisasi yang tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dalam indikator sumber daya non-manusia menghambat pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan pelatihan sumber daya manusianya. Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Dan terakhir, pada variabel lingkungan eksternal, dua indikator masih menghambat implementasi kebijakan, yaitu indikator kondisi sosial, di mana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana masih belum maksimal, dan indikator kondisi ekonomi yang dapat dilihat dari adanya keterbatasan anggaran daerah dalam pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengadaan infrastruktur pengendali banjir. Saran dalam penelitian ini yang pertama, perlu adanya pengoptimalan dan memastikan pemerataan mekanisme sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat secara langsung oleh BPBD Kota Padang. Misalnya dengan memperkuat peran dan akuntabilitas kelompok siaga bencana di setiap kelurahan. Yang kedua, yaitu diperlukan alokasi anggaran yang lebih memadai dan berkelanjutan untuk program mitigasi bencana banjir, khususnya bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Dan yang ketiga yaitu masyarakat harus terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi bencana banjir ini agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Baiklah, sekian presentasi dari sidang skripsi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.